Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang administrasi sarana prasarana dalam pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Aisyah Aulia dan Eli Rahmayanti. Poin pembahasannya yang pertama, pengertian administrasi sarana prasarana. Yang kedua, bentuk kegiatan administrasi sarana prasarana. Yang ketiga, jenis-jenis dokumen administrasi sarana prasarana. Dan yang keempat, bentuk dan format sarana prasarana. Pengertian administrasi sarana prasarana. Secara morfologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata ad dan ministrate. Kata ad mempunyai pengertian yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Ministrate mempunyai makna yang sama dengan istilah to conduct, to lead, dan to guide, atau mengarahkan, melayani, memimpin, dan membimbing. Jadi kata administrasi secara harfiah bisa diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai satu tujuan. Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan, misalnya dalam pendidikan, yaitu lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan, administrasi sarana prasarana adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu atau berlanjut terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai dalam proses belajar mengajar sehingga efektif dan efisien dan mencapai tujuan pembelajaran. Administrasi sarana prasarana pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah, serta digunakan sebagai penunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah proses analisis dan penentuan kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga menimbulkan istilah kebutuhan yang dibutuhkan dan kebutuhan yang menunjang. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan sebuah proses memikirkan dan menetapkan program pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada masa yang akan datang guna mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran sarana dan prasarana. Penyimpanan adalah aktivitas menampung hasil pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, baik yang belum ataupun yang akan didistribusikan. Penyimpanan dan penyaluran barang sarana dan prasarana ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu alat yang langsung dan alat yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan supaya segala sarana dan prasarana ini selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdaya guna agar dapat berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang keenam, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut telah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terlebih untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Yang
Ketujuh, pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan agar mengontrol sarana dan prasarana pendidikan apakah dalam keadaan baik atau tidak. Sarana dan prasarana pendidikan juga bisa siap digunakan sehingga proses belajar mengajar tidak terganggu. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumen administrasi sarana prasarana. Dokumen administrasi sarana prasarana dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, dokumen analisis luas lahan dan bangunan. Yang kedua, dokumen analisis keperluan sarana prasarana. Yang ketiga, dokumen master plan. Yang keempat, dokumen IMB atau peruntukan bangunan. Yang kelima, dokumen administrasi inventaris laboratorium. Yang keenam, dokumen administrasi inventaris perpustakaan. Selanjutnya ada buku inventaris sekolah, dan yang terakhir kartu inventaris tiap ruang. Bentuk dan format administrasi sarana prasarana dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, daftar pembelian atau pengadaan. Yang kedua, daftar penggunaan alat. Yang ketiga, catatan keadaan prasarana. Yang keempat, kartu sarana laboratorium. Yang kelima, daftar inventaris. Yang keenam, buku induk barang inventaris. Yang ketujuh, buku golongan barang inventaris. Yang kedelapan, buku catatan barang non-inventaris. Dan yang kesembilan, buku peminjaman barang. Jadi ini adalah gambar dari bentuk dan format administrasi sarana prasarana. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.